Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Akan membahas surat pemberitahuan pajak atau SPT. Bentuk-bentuk surat dalam perpajakan yaitu surat pemberitahuan atau SPT, surat setoran pajak atau SSP, surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk surat dalam perpajakan, yaitu yang pertama surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis dari SPT yaitu ada dua, SPT masa dan SPT tahunan. Untuk yang pertama, SPT masa. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Wajib pajak menggunakan SPT masa untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. SPT masa meliputi yang pertama PPh pasal 21, 22, 23, 26. Kelengkapannya berupa SSP atau surat setoran pajak, bukti pemotongan atau pemungutan, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan. Lalu yang kedua, PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru atau yang belum mengisi SPT. Kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran, sedangkan untuk wajib pajak lama yang sudah pernah mengisi SPT, kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran SPT masa. Lalu yang ketiga, SPT masa PPN atau PPNBM berupa surat setoran pajak atau SSP, bukti pembayaran atau pelunasan, dan faktur pajak masukan. Sedangkan berikutnya SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak, di mana SPT tahunan orang pribadi, pekerja bebas, dan sebagainya. Lalu kelengkapan yang harus dipenuhi dalam SPT tahunan PPh yaitu yang pertama, daftar neraca dan laporan laba rugi. Jadi ini merupakan bagian untuk kelengkapan melaporkan SPT tahunan. Daftar neraca dan laporan laba rugi bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan lengkap. Lalu yang kedua, ringkasan peredaran bruto bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan. Yang ketiga, SSP atau surat setoran pajak atas bukti pembayaran setoran atas setoran akhir PPh pasal 29. Lalu yang keempat, permohonan menggunakan norma perhitungan untuk tahun pajak berikutnya bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan.
Batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan atau SPT masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu akhir tahun pajak 31 Desember, jadi paling lambat tanggal 31 Maret. Lalu yang ketiga, untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak bisa memperpanjang masa waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan disertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT tahunan. Lalu yang kedua, surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Dan yang ketiga, bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dan yang ketiga, melaporkan pembayaran dari potongan atau pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Lalu yang kedua, melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dan yang terakhir yaitu melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengisian SPT yaitu yang pertama, jumlah pajak yang sebenarnya terutang, jumlah pembayaran atau pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain, pemotong atau pemungutan. Yang ketiga, jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan atau jumlah pajak yang lebih dibayar. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengisian SPT yaitu harus benar, arti benar dalam pengisian SPT, jadi tidak boleh ada penyelewengan. Lalu yang kedua jelas, artinya wajib pajak harus mengisi SPT secara jelas. Yang ketiga lengkap, artinya SPT harus diisi secara lengkap. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengisian SPT benar, jelas, dan lengkap. Pihak yang terkait dalam pengisian dan penyampaian SPT meliputi pihak yang wajib mengisi SPT dan menyampaikan SPT, yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar usaha atau pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Yang ketiga, setiap badan usaha tetap. Dan yang keempat, apabila wajib memperoleh penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja dan atau menerima penghasilan dari usaha atau pekerja bebas, maka wajib pajak tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT kecuali telah mempunyai NPWP. Jadi kalau kita sudah mempunyai NPWP, wajib melaporkan pajak.
Kita lanjut, pihak yang dikecualikan dari kewajiban SPT. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Ini pihak yang dikecualikan dari kewajiban SPT. Prosedur penyelesaian SPT, yaitu yang pertama, wajib pajak harus mengambil sendiri SPT pada kantor pelayanan pajak atau KPP. Kalau sekarang kita sudah bisa online, jadi melaporkan SPT bisa secara online. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. SPT diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi prosedur penyelesaian SPT ini sekarang kita sudah bisa melakukan secara online. Kita laporkan secara online, harus diisi secara benar, jelas, dan lengkap. Dan bisa langsung dikirim secara online tanpa perlu diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak. Prosedur penyelesaian SPT, wajib pajak harus mengambil sendiri SPT pada kantor pelayanan pajak atau KPP. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. SPT diserahkan kembali ke kantor pelayanan yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi, tadi apabila penyelesaian secara online, maka bisa langsung dikirim secara online. Tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT antara lain, untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Bukti berikutnya yaitu untuk SPT masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Dan yang ketiga, wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan adalah perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi SPT, apabila kita tidak melaporkan, maka akan dikenakan sanksi. Yang pertama yaitu kenaikan pajak dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50%. Untuk PPh badan atau orang pribadi, 100% untuk PPh pemotongan atau pemungutan. 100% untuk PPN dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Sanksi berikutnya yaitu berupa bunga. Sanksi berupa bunga akan dikenakan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam hal pajak yang terutang pada SPT tahunan lebih besar daripada perhitungan pajak sementara saat perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Atas selisihnya akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Lalu dilakukan pembetulan SPT di mana pembetulan tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar. Atas kekurangan bayar pembetulan SPT tersebut dikenakan bunga 2% sebulan. Sanksi yang berikutnya yaitu denda administrasi. Denda administrasi menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikenakan dalam hal SPT badan tidak disampaikan pada waktunya dikenakan sanksi Rp1.000.000 per SPT. SPT tahunan orang pribadi tidak disampaikan pada waktunya dikenakan sanksi Rp500.000 per SPT. SPT masa PPN tidak disampaikan pada waktunya dikenakan sanksi Rp500.000 per SPT.
Dan yang keempat, SPT masa lainnya tidak disampaikan pada waktunya dikenakan sanksi Rp100.000 per SPT. Jadi ini untuk sanksi SPT badan, SPT tahunan, SPT masa PPN, dan SPT masa lainnya. Sanksi yang keempat yaitu sanksi pidana karena kealpaan SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar, maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terutang. Lalu sanksi pidana kedua karena sengaja. SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar, maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terutang. Itulah tadi pembahasan kita tentang SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.